إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab atau dari Kutaib Al-Usul As-Salasah. Kalau kitab itu menunjukkan kepada besar, tapi Kutaib itu artinya buku yang kecil. Dari Kutaib Al-Usul As-Salasah yang sudah kita bahas fasal yang pertama, kemudian fasal yang kedua itu menjelaskan yang wajib yang harus diketahui oleh setiap mukmin dan mukminah atau muslim dan muslimah, yaitu 3, bahwa Allah yang pertama, Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki dan tidak membiarkan kita demikian saja, bahkan Allah mengutus Rasul. Yang taat kepada Rasul masuk surga, yang durhaka kepada Rasul masuk neraka. Kemudian yang kedua, yang sudah kita bahas, Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya, tidak malaikat yang didekatkan dan tidak juga nabi yang diutus. Dasarnya ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyeru bersama Allah kepada seorang pun juga. Ini sudah kita bahas. Dan yang terakhir, makna masjid, saya jelaskan ada 2 maknanya. Yang pertama, makna masjid apa? Tempat sujud. Yang kedua, makna masjid apa tuh? A'dha'us sujud. Yang pertama, makna masjid itu artinya tempat sujud. Yang kedua, makna masjid itu artinya anggota sujud. Artinya anggota sujud kita tidak boleh kita tunduk kepada siapapun juga, hanya kepada Allah saja. Yang terakhir, yang ketiga kita bahas. Iya. Oh iya, ayatnya. Ya, yang terakhir, anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Ini yang ketiga, ini kaitannya dengan al-wala wal bara. Bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya berwala. Wala itu mencintai. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia orang yang paling dekat dengannya. Artinya meskipun orang yang menentang itu orang yang paling dekat dengan dia. Jadi meskipun orang yang menentang itu orang yang terdekat, apakah itu bapaknya, anaknya, saudaranya, maka tidak boleh bagi kita cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa kalau kita sudah bertauhid kepada Allah dan taat kepada Rasul, tidak boleh kita mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dalilnya qauluhu ta'ala dalam surah Al-Mujadalah, surah 58 ayat 22. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
radhiyallahu anhum wa radu an, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Artinya, tidak engkau dapati, la tajidu, tidak engkau dapati qauman, satu kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yuwaduna, saling mencintai, yuwaduna, saling mencintai, man haddallaha wa rasulah, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika, mereka itu, kataba fi qulubihimul iman, Allah telah tulis dalam hati mereka keimanan. Mereka itu Allah telah tulis, kataba, Allah telah tulis, fi qulubihim, di dalam hati mereka, al-iman, keimanan. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah kuatkan, ay ayyadahum, ay qawwahum, Allah kuatkan mereka biruhim minhu, dengan pertolongan, dengan ruh darinya, artinya dengan pertolongan darinya. Ruh di sini artinya pertolongan, nafar di sini. Wa yudkhiluhum, dan dia masukkan mereka, dia ini kembalinya kepada Allah, dan dia masukkan mereka jannatin, ke dalam surga-surga, jannat jamak dari jannah, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Khalidina fiha, mereka akan kekal dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha kepada mereka, Allah redha kepada mereka, wa radu an, dan mereka pun redha kepadanya. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah partai Allah. Hizbullah, mereka itu adalah partai Allah atau tentara Allah. Ala ketahuilah, inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya partai Allah atau tentara Allah, mereka lah yang akan menang, mereka lah yang akan bahagia, mereka lah yang akan beruntung. Anda perhatikan dalam ayat ini, Allah mengatakan tidak engkau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kemudian saling mencintai kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun yang menentang itu bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka itu, ulaik itu kembali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian itu, mereka itu Allah telah tuliskan dalam hati mereka keimanan. Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai yang mereka akan kekal dalamnya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Mereka itulah partai Allah, tentara Allah, dan sungguhnya tentara Allah, mereka lah orang-orang yang menang. Di dalam ayat ini dijadikan dalil oleh muallif ini arti penulis Qutaib ini, tentang tidak bolehnya kita mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan masalah ini bukan masalah furuk, bukan.
Masalah ini masalah akidah, masalah tauhid. Jadi kalau seorang sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, itu imannya penuh kepada Allah dan imannya kepada Rasulnya. Hubnya, mahabbahnya dia, cintanya hanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Cintanya dia karena wala, itu kaitannya dengan mahabbah. Bicara soal wala, berarti bicara soal mahabbah, soal cinta. Jadi orang yang loyal kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang mukmin, berarti dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya dan kepada orang mukminin. Sedangkan Allah tidak cinta kepada orang-orang kafir, Rasulnya tidak cinta kepada orang kafir, orang beriman tidak cinta kepada orang kafir. Maka orang yang mengikuti jejak mereka, maka tidak boleh mereka mencintai orang-orang kafir. Dan ini masalah keimanan, masalah akidah. Buktinya bagaimana? Kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau membawakan riwayat, kata beliau, unzilat hadhil ayah la tajidu qauman ila akhirih fi Ubaidah Amir bin Abdullah al-Jarrah hina qatala abahu yawma Badr aw abna'ahum fi Abu Bakar yawma idin yaqtulu ibnahu عبد الرحمن أو إخوانهم في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ أو عشيرتهم في عمرو وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بالمبارزة يوم بدر. فسأل الحافظ ابن كثير رحمه الله dalam tafsirnya di juz yang keempat, diturunkan ayat ini tentang la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir sampai akhirnya, yaitu diturunkan kepada Amir bin Abdullah al-Jarrah ketika ia membunuh bapaknya pada waktu perang Badar. Yang dimaksud dengan anak-anaknya yaitu turun pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika perang Badar. Abu Bakar membunuh anak yang bernama Abdurrahman. Au ikhwanahum, turun kepada Mus'ab bin Umair ketika ia membunuh saudaranya yang bernama Ubaid bin Umair. Atau asyiratahum, keluarga mereka, itu turun pada Umar, Hamzah dan Ali serta Ubaidah ibn Harith ketika mereka membunuh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah ketika perang tanding pada waktu terjadi peperangan Badar. Jadi ayat ini, kata Ibnu Katsir, tidak tahu riwayatnya bagaimana, tapi Ibnu Katsir membawakan dalam tafsirnya demikian. Jadi yang dimaksud dengan aba'ahum, yaitu Ubainah ibnul Jarrah, pada waktu perang Badar, karena bapaknya memihak orang kafir. Pada saat Ubaidah maju ke medan perang dan bapaknya juga maju untuk menyerang kaum muslimin, pada waktu itu Ubaidah maju yang pertama kali untuk membunuh bapaknya. Begitu juga anak mereka Abu Bakar, karena anaknya waktu itu masih dalam keadaan kafir dan memihak kepada orang kafir, dibunuh oleh Abu Bakar. Mus'ab bin Umair, dia termasuk as-sabiqun al-awwalun yang masuk Islam lebih dahulu, sedangkan saudaranya belum masuk Islam. Pada waktu perang dan dia memihak orang kafir, maka Mus'ab membunuh Ubaid bin Umair. Dan juga Umar, Hamzah, Ali membunuh familinya yang bernama Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah. Itu semuanya masih ada hubungan famili. Jadi kalau seandainya mereka itu tidak beriman, mesti kasih sayang. Tapi karena mereka beriman, tidak ada kasih sayang kepada orang-orang kafir. Makanya ayat, sekian banyak ayat mengatakan bahwa wala kita kepada Allah, Rasul dan orang beriman. Sekian banyak ayat bisa dilihat dalam surah Al-Maidah, bisa juga dilihat dalam surah yang lain, seperti dalam surah Al-Fatah, asyidda walal kuffar ruhama bainahum. Asyidda alal kuffar, keras kepada kafir, tapi ruhama bainahum. Kemudian kita lihat contoh dalam Al-Quran, Ibrahim. Ini masalah al-wala wal bara. Ibrahim
di dalam surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60, Al-Mumtahanah surah yang ke-60, di ayat yang keempat, Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah surah 60 ayat 4. Ini contoh dari Al-Wala, contoh dari Al-Bara. Bara itu artinya berlepas diri dari orang-orang kafir, tidak mencintai mereka. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu, dari siksaan Allah. Kemudian Ibrahim berkata, ya Allah, kami hanya kepada Engkau-lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau-lah kami bertobat dan hanya kepada Engkau kami kembali. Di dalam ayat ini, antum lihat kata-kata dalam ayat ini, idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Itu antum perhatikan ayatnya. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan dari apa-apa yang kamu sembah selain Allah. Artinya kami ingkari semuanya itu dan telah tampak antara kami dan kamu permusuhan serta kebencian selama-lamanya. Antara muslim dengan kafir itu tampak kebencian selama-lamanya, abadan. Ini perkataan Ibrahim, selama-lamanya. Dan itu demikian pada anak-anaknya Ibrahim. Kemudian pada khatamun nabiyyin, sampai Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara beliau umatnya dengan orang-orang kafir itu terjadi permusuhan selama-lamanya. Tidak ada kasih sayang selama-lamanya. Bisanya bersatu antara mukmin dengan kafir, syaratnya satu, hatta tu'minu billahi wahdah. Sehingga kalian beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman, ya tidak akan ada persatuan. Sampai kapan saja. Jadi ada persatuan antara mukmin dengan kafir dalam masalah soal i'tiqad, keyakinan, tidak akan ada selama-lamanya. Dan ini yang memberitakan Allah, Khaliqul makhluqin, yang menciptakan semua makhluk, yang menciptakan semua hamba, yang menciptakan semua manusia, yang mengatakan Allah. Dan Allah bawakan ini sebagai uswah. Qad kanat lakum uswah hasanah. Uswah hasanah dalam Al-Quran dua. Yang pertama disebutkan Ibrahim, yang kedua laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka Nabi SAW selalu disuruh untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Fattabi millata Ibrahim hanifa. Hendaklah kamu ikuti milah atau ajaran Ibrahim yang lurus. Dan beberapa ayat lagi, kalau antum lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, itu menunjukkan kepada al-wala wal bara. Walanya kita kepada orang yang beriman. Jangan terbalik. Kalau ada orang yang cintanya kepada orang kafir, benci kepada orang iman, berarti orang ini orang munafik. Kalau ada orang yang terbalik dalam masalah cinta, imannya nggak benar dia, nggak benar keimanannya. Dia mestinya cinta kepada orang yang beriman, cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada orang beriman, tapi dia bencinya kepada Rasul, bencinya kepada orang beriman, bencinya kepada ajaran Islam yang disampaikan. Maka orang ini tidak bisa dikatakan mukmin. Tidak bisa dikatakan mukmin. Sebab orang yang benci kepada Islam, imma dia kafir, imma dia munafik.
orang yang benci kepada Islam, imma dia kafir atau dia munafik. Jadi orang yang beriman itu mestinya walaknya kepada Allah dan Rasul sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah. Kita lihat surah Al-Maidah. Insyaallah sebagian antum sudah hafal ayatnya ini. Surah Al-Maidah, surah yang kelima. Walinya kita adalah Allah, Rasul. Walinya kita, walaknya kita, loyalnya kita kepada Allah, Rasul dan orang beriman. Dalam surah Al-Maidah ayat 55. Yang di ayat 54-nya, ada kaitannya, 54-nya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan gantikan kepada kamu satu kaum. Allah gantikan satu kaum yang kaum itu cinta kepada Allah. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Mereka itu kasih sayang kepada orang-orang mukmin dan mereka itu keras kepada orang-orang kafir. Sayang kepada mukminin, keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah, mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Demikianlah keutamaan Allah. Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Kemudian di ayat 55-nya Allah mengatakan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu, penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat dan mereka tunduk kepada Allah. Ini ciri atau wala kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Artinya sekian banyak ayat, sekian banyak hadis dan juga contoh dari para salafus saleh, dari para sahabat. Tidak ada yang namanya para sahabat itu wala kepada orang kafir, tidak ada. Mereka kepada orang kafir barok, berlepas diri. Jadi walaknya kepada orang-orang yang beriman. Tidak seperti yang kita lihat keadaan umat Islam sekarang ini. Kepada musuh-musuh Islam itu mereka cinta, kepada semua orang Islam bencinya luar biasa. Ini terbalik. Dan ini berbahaya dalam masalah keimanan mereka. Kalau karena kejahilan mungkin masih bisa dimaafkan dan harus dikasih tahu. Tapi kalau karena dia tahu Islam itu benar, kemudian dia benci, maka tadi seperti yang saya katakan, dia munafik. Kalau orang munafik itu benci kepada Islam dan kepada orang-orang yang beriman. Dan benci juga kepada ajaran Islam dan kepada apa-apa yang dilaksanakan dalam ajaran Islam ini. Jadi ayatnya ini dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang adanya wala wal bara kalau kita termasuk orang yang beriman. Ya, sudah masuk waktu maghrib, nanti setelah sholat maghrib kita lanjutkan. Jadi, sampai yang terakhir, sampai ayat ini, insya Allah nanti kita lanjutkan tentang pasal yang ketiga yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Tentang pembahasan yang tadi al-wala wal bara itu sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab, bahkan ada satu kitab khusus yang membahas yang judulnya Al-Wala wal Bara fil Islam. Itu jilid tebal berbahasa Arab, judulnya Al-Wala wal Bara fil Islam. Ada lagi ditulis oleh ulama 2 jilid tentang Al-Muwalah fillah wal Mu'adah fillah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Itu pun 2 jilid tebal yang dibahas oleh para ulama. Jadi pembahasan tentang al-wala wal bara itu panjang. Ada ringkasannya, sudah diterjemahkan kecil. Artinya ringkasan dari beberapa fenomena dari al-wala wal bara itu sudah diterjemahkan. Yang judulnya seperti itu kalau tidak salah. Itu fenomena al-wala wal bara.
Itu bisa kita melihat bagaimana yang dikatakan al-wala, pengertian al-wala itu bagaimana, al-bara bagaimana fenomenanya dalam kehidupan. Kalau kita tidak tahu, maka kita pun akan termasuk. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan sekarang ini. Di dalam ayat ini, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, yang tidak mencintai atau yang tidak kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu Allah memberikan fadilah, bahkan fadail, keutamaan. Allah tuliskan, Allah tetapkan iman dalam hati mereka. Allah akan tolong mereka. Yang kedua, yang ketiga, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Yang keempat, mereka kekal di dalam surga. Yang kelima, mereka itu diridhai oleh Allah. Dan yang keenam, mereka itu termasuk partai Allah. Itu fadilah. Ini fadilah sendiri dalam ayat itu. Artinya fadail, keutamaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, dan mereka tidak mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah berikan keutamaan, ketetapan iman, dan ini termasuk yang mahal diantaranya, ketetapan iman. Karena banyak orang yang beriman, kemudian imannya itu ada unsur irtidat, ada unsur kemurtadan atau berkurang keimanannya dengan sebab dia mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Makanya Allah tetapkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang akhir ini dengan tetapkan iman, kemudian ditolong oleh Allah, dimasukkan ke surga, mereka kekal dalam surga, Allah redha kepada mereka, dan mereka termasuk partai Allah.